Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Faradila Putri, NIM 240201100056 dari Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia sebagai bagian dari tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Arlis Muryani, MPD. Baik, yang pertama adalah latar belakang ragam bahasa. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi yang penggunaannya menyesuaikan dengan situasi, tujuan, lawan bicara, dan latar budaya. Sehingga lahirlah ragam bahasa yang perlu dipahami agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, sopan, dan sesuai konteks aspek kehidupan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pola penggunaan bahasa yang bersifat formal atau non-formal oleh mahasiswa antara komunikasi akademik dan komunikasi sosial. Baik, yang pertama, teori ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa memiliki beragam variasi yang terbentuk akibat perbedaan situasi, tempat, media, dan relasi antar penutur sehingga memudahkan terciptanya komunikasi yang efektif sesuai dengan konteksnya. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia memiliki keragaman bentuk yang muncul akibat perbedaan media, situasi, ketepatan berbahasa, serta tujuan pemakaian. Variasi ini membantu penutur menyesuaikan diri dengan kondisi komunikasi yang dihadapi. Ragam bahasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan, bentuk bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan. Ragam ini ditandai dengan adanya unsur pendukung seperti intonasi, tekanan suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dialog, pidato, atau diskusi. Kedua, ragam tulis. Bentuk bahasa yang digunakan ragam tulis. Yang kedua, ragam tulis. Bentuk bahasa yang dituangkan dalam media tulisan karena tidak ada unsur nonverbal. Ragam tulis lebih menekankan kejelasan struktur kalimat, tanda baca, serta pilihan kosakata. Ragam ini umum digunakan dalam dokumen, karya ilmiah, artikel, maupun surat. Yang kedua, ada ragam formal dan ragam formal dan non-formal. Ragam formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, akademik, atau profesional. Ciri-cirinya adalah penggunaan bahasa baku, struktur kalimat yang teratur, dan menghindari singkatan atau bahasa gaul. Ragam formal biasanya digunakan pada forum resmi, dokumen penting, karya ilmiah, maupun komunikasi pemerintahan. Ragam non-formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi santai, akrab, atau sehari-hari. Bahasa yang digunakan lebih bebas, sederhana, bahkan bisa bercampur dengan dialek daerah atau bahasa gaul. Ragam ini banyak muncul dalam interaksi keluarga, percakapan antar teman, antar komunikasi di media sosial. Ketiga, ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku, ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ragam ini digunakan dalam situasi resmi, pendidikan, maupun karya ilmiah. Ragam tidak baku, ragam bahasa yang tidak mengikuti aturan dan tata ragam bahasa yang tidak mengikuti tata aturan kaidah bahasa dan ejaan secara ketat. Ragam ini dipengaruhi oleh dialek daerah, kebiasaan tutur, atau bahasa gaul. Biasanya digunakan dalam percakapan santai dan tidak resmi. Ragam yang keempat, ragam ilmiah, jurnalistik, dan sastra. Ragam ilmiah, ragam bahasa ilmiah adalah jenis bahasa yang digunakan dalam dunia akademik
atau penelitian. Tujuannya adalah menyampaikan ide, teori, dan hasil penelitian secara jelas, logis, dan tanpa bias. Bahasa ini bersifat formal, tidak mengandung emosi, dan jarang memakai bahasa kiasan. Struktur kalimatnya biasanya kompleks dan menggunakan istilah khusus sesuai bidang ilmu yang dibahas. Contohnya ada artikel jurnal, skripsi, tesis, dan laporan riset. Kedua, ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik dipakai dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan situs berita online. Tujuannya adalah menyampaikan informasi yang faktual terbaru dan menarik bagi masyarakat umum. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti, ringkas, dan langsung pada pokok permasalahan. Sering mengikuti prinsip 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jenis ragam ini meliputi berita langsung, laporan khusus, opini, dan editorial. Contohnya berita harian, kolom opini, editorial, liputan, fitur. Ragam bahasa sastra digunakan dalam karya seni tulis seperti puisi, novel, dan drama. Tujuan utamanya adalah mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan imajinasi dengan bahasa yang indah dan bernilai estetika. Bahasa yang digunakan cenderung subjektif, kaya dengan bahasa atau majas, dan berusaha menyentuh emosi serta imajinasi pembaca. Contohnya seperti puisi, cerita pendek, novel, dan naskah drama. Penggunaan ragam bahasa Indonesia. Penggunaan ragam bahasa selalu disesuaikan dengan konteks komunikasi. Di lingkungan akademik, mahasiswa dituntut untuk berbahasa dengan baik, baku, serta formal, terutama ketika melakukan diskusi, presentasi, maupun menyusun karya ilmiah. Pemakaian bahasa baku pada situasi tersebut menunjukkan sikap intelektual, menjaga profesionalitas, sekaligus memudahkan pemahaman terhadap gagasan yang disampaikan. Namun, dalam situasi non-formal, mahasiswa umumnya menggunakan bentuk bahasa yang lebih santai, misalnya bahasa gaul, bahasa daerah, ataupun campuran dari berbagai bahasa. Hal ini menandakan adanya keluasan dalam berbahasa, di mana penutur mampu menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan kondisi komunikasi dan lawan bicara. Dengan demikian, keragaman penggunaan bahasa tersebut memperlihatkan sifat fleksibel bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga komunikasi tetap berjalan efektif, baik pada ranah formal maupun non-formal. Berikut permasalahan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Yang pertama, perbedaan penggunaan bahasa mahasiswa berasal dari latar belakang daerah yang beragam sehingga menimbulkan perbedaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Sebagian lebih nyaman menggunakan bahasa daerah, sebagian lain menggunakan bahasa gaul atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang kedua, faktor penyebab perbedaan. Latar belakang daerah yang membawa pengaruh bahasa ibu, lingkungan pergaulan yang membentuk kebiasaan berbahasa, pengaruh media sosial yang memperkenalkan tren bahasa gaul atau istilah asing, kurangnya pembiasaan bahasa baku dalam kegiatan kampus. Yang ketiga, dampak perbedaan bahasa, menimbulkan kesalahpahaman antar mahasiswa, mengurangi kesan formal dan profesional dalam forum akademik, mempengaruhi kualitas karya tulis ilmiah jika terbawa gaya bahasa sehari-hari. Solusi yang bisa diupayakan membiasakan penggunaan bahasa baku di forum akademik seperti rapat, presentasi, dan karya tulis. Kedua, mengadakan pelatihan penulisan ilmiah untuk meningkatkan keterampilan berbahasa formal. Ketiga, mendorong dosen menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, menumbuhkan kesadaran mahasiswa agar dapat membedakan ragam bahasa sesuai konteks komunikasi. Kelima, memanfaatkan organisasi kampus untuk menerapkan komunikasi resmi dengan bahasa Indonesia baku. Dengan solusi tersebut, mahasiswa STI Semarang dapat lebih bijak menggunakan ragam bahasa sesuai kebutuhan komunikasi, sehingga tercipta interaksi yang efektif, jelas, dan profesional.
Solusinya, upaya dapat dilakukan mahasiswa STIE untuk mengatasi perbedaan ragam bahasa meliputi pembiasaan penggunaan bahasa baku dalam kegiatan akademik, penyelenggaraan, pelatihan penulisan ilmiah, keteladanan dosen dalam berbahasa, peningkatan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menyesuaikan bahasa dengan konteks, serta penerapan komunikasi resmi melalui organisasi kampus sehingga terciptanya interaksi yang lebih efektif, jelas, dan profesional. Kesimpulan dari pembahasan ini, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, tujuan, media, serta latar belakang sosial budaya penutur yang mencakup bentuk lisan, tulis, formal, non-formal, maupun sesuai bidang tertentu. Dan pemilihan ragam yang tepat sangat diperlukan agar komunikasi berlangsung efektif, jelas, serta mencerminkan etika dan profesionalisme dalam berbagai lingkungan. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.